Sumsel lebih dari 10.000, luar biasa memang. Tadi benar Pak ya, lebih dari 10.000 di kota saja Pak ini 2.000-an. Tadi Ibu Ketua sampaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin ingin kenyamanan dalam beribadah dekat dengan tempat tinggal. Hanya tadi ada pesan beliau supaya kita bagaimana mengundang masyarakat ya untuk secara lebih dekat lagi dalam rangka sama-sama menggalang kekuatan untuk membangun rumah ibadah ini. Kehadiran DMI tentu yang pertama diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh pengurus masjid, imam-imam masjid nanti yang ada tersebar di seluruh Sumatera Selatan ini, Pak Ketua. Samping memang saya kira isu utamanya bagaimana masjid-masjid ini tidak hanya sebagai atau banyak sebagai menurut kualitas saja, tetapi kualitasnya juga perlu menjadi perhatian. Kunci utama adalah bagaimana memakmurkan masjid tadi. Banyak cara, mungkin banyak contoh kita bagaimana masjid-masjid yang sudah makmur, banyak di jamaahnya semakin hari semakin bertambah. Ini semua luar biasa. Tidak lain mungkin perlu sinergi dalam bagaimana memakmurkan masjid ini, tidak hanya mungkin yang sudah sepuh-sepuh di masjid itu, tapi juga kita bagaimana mengajak remaja, anak-anak juga bisa menyukai untuk beribadah ke masjid, juga manajemen dalam pengurusannya juga, dan kegiatan-kegiatan juga mungkin yang inovatif yang bisa menarik jamaah untuk semakin banyak dan semakin ingin untuk beribadah di masjid. Di samping juga mungkin karena sekarang keadaannya digital, media sosial juga bisa digunakan untuk menarik jamaah ini. Saya kira itu beberapa hal yang akan disampaikan. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan musbil ini, dan salam dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Aman Beru untuk seluruh kepengurusan wilayah dan kabupaten kota di Sumatera Selatan, dan untuk Pak Sekjen juga terutama undangan sekalian. Mohon maaf besar kurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala yastati'una tausiyah wala ila ahlihim yarji'un. Kata tausiah itu fala yastati'una tausiyah. Tausiah itu disebut sekali ya dalam Al-Quran, itu surat Yasin. Ayatnya berapa ya? Ayat 50 itu. Ya, ayat 50. Saya dulu pernah menghafal Al-Quran waktu itu. Jadi ayat 50 salah itu pesan singkat. Jadi kalau ini bahasa Inggris itu cuma SMS kira-kira. Yaitu saya tuh ngomong apa kalau cuma ngomongnya sesingkat SMS. Padahal saya ingin ngomong apa-apa ini gitu. Jadi mohon izin, saya juga tidak bermaksud untuk menghabis-habiskan waktu Bapak-Bapak yang terhormat, terutama Bapak Gubernur, Pak Asisten 1, Ibu pimpinan DPR, Ibu Raden Ajeng Anita ini, ya, Bapak Bupati dan seterusnya. Saya tidak menghabiskan waktu itu sebenarnya, tapi terpaksa Pak. Jadi ini untuk ada tambahannya. Jadi tausiah dan pengarahan. Saya mengarahkan aja mau masjid. Tausiahnya sudah habis. Jadi apalagi kalau tadi itu yang disampaikan oleh Ibu pimpinan DPR, juga yang mewakili Pak Gubernur, itu semua sudah bahasa ustadz dan kiai. Jadi kalau kita dulu belajar kitab kuning, itu ada buku Nahwu, Alfiyah, gitu Pak ya. Itu termasuk bahasa Arab, apa namanya, kata bahasa Arab tertinggi. Siapa yang pernah belajar itu ya? Ada bait yang berbunyi wa taqdiritun bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyata bin mu'ti wa huwa bisabatin haizun tafdila mustawjibun tanadiyal jamila. Kayaknya nggak ada yang baca kitab kuning. Kita sumbangan dari masyarakat yang akan ikut membangun masjid. Selain daripada itu, tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Provinsi Sumatera Selatan
2023 ataupun 2024, semoga Dewan Masjid ini mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi dalam bentuk anggaran. Saya sebagai Ketua DPRD tidak usah diragukan, Pak. Kalau masalah menganggarkan, saya yang pegang palunya. Hanya eksekutornya Pak Hamid. Inilah kadang-kadang macetnya di situ, Pak. Saya sudah menganggarkan, Pak Hamid eksekusinya kadang lambat. Jadi kalau sudah dianggarkan, nanti nagihnya jangan saya ya, kepada Pak Hamid. Saya juga berharap bahwa memang seperti Dewan Masjid ini adalah organisasi yang tidak usah diragukan lagi keberadaannya, karena memang sekarang kami agak selektif di dalam memberikan bantuan, khususnya bantuan hibah untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bisa mendapatkan hibah melalui proses yang panjang, verifikasi, evaluasi, dan lain sebagainya. Namun saya berpikir bahwa DMI ini tidak perlu diragukan, apalagi ketua PP DMI di pusat adalah Bapak Yusuf Kala. Beliau adalah wakil presiden beberapa periode, dan tentunya struktur sampai ke bawah adalah struktur yang memang sudah memenuhi persyaratan. Saya pesankan Pak Ketua, kalau memang mau membawa anggaran 2023 ini sudah kita sahkan di tahun lalu, sekarang sudah mulai berjalan. Anggaran APBD perubahan nanti insya Allah di bulan-bulan Juli itu kita akan anggarkan. Dan kalau saya berpesan, anggarkan saja untuk tahun depan, karena kalau untuk satu tahun anggaran itu anggarannya agak panjang, agak banyak. Kalau untuk perubahan kan paling hanya 3 bulan, sehingga tidak begitu efektif untuk mensupport kegiatan Dewan Masjid Provinsi Sumatera Selatan, yang tentunya kita berharap seluruh kabupaten kota, baik ketua DMI-nya adalah kepala daerahnya ataupun bukan, itu mohon untuk juga nanti dari kabupaten kota mempunyai perhatian khusus untuk Dewan. Saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Masjid Indonesia sangat bersyukur atas support dari Bapak Ibu sekalian, lebih-lebih Ketua DPRD Sumatera Selatan yang menyempatkan luar biasa hari ini berada di depan kita semua. Bukan hanya ini persoalan muslim keenam, tapi betul-betul ini dekat dengan konstituen semuanya. Karena konstituen inilah yang menjadikan wakil rakyat ini duduk untuk menyerap aspirasi kita semua. Insya Allah ke depan, karena DPRD Sumatera Selatan insya Allah akan memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian Dewan Masjid Indonesia untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan Dewan Masjid itu masuk APBD. Ya Bu, alhamdulillah. Kalau pemimpinnya ini dari wabu enggak, itu sudah dianggarkan betul itu di samping ibu itu sudah untuk urusan itu. Lalu kemudian beberapa pejabat lainnya, karena di DMI ini ada yang legislatif, ada yang eksekutif, ada juga yang yudikatif.